Dua alat bukti. Nah, orang Yahudi mengajarkan, kalau rabi-rabi Yahudi itu mengajarkan, misalnya saya pengajar rabi Yahudi, saya akan mengatakan begini, menurut Rabi si Anu dan Rabi si Anu, maka saya berkata kepadamu. Gitu. Artinya ada dua orang referensi. Baru pernyataan saya itu kokoh, bukan asal kutip, bukan sembarangan. Ya menurut perasaan saya, nggak ada tuh orang Yahudi, nggak ada yang namanya perasaan untuk membuat sebuah pernyataan. Selalu ada dasar. Ya. Nah, Yesus yang mereka pikir cuma sebagai rabi tiba-tiba ngomong, "Amin, amin, aku berkata kepadamu." Aku adalah. Orang Yahudi kalau dengar ini bilang ini, siapa kamu? Tiba-tiba ngaku kamu Allah. Karena bagi orang Yahudi ketika mereka mendengar kata ego ini, mereka mengatakan, kamu adalah pribadi Yahweh. Kok berani-beraninya kamu berdiri dengan atas nama Yahweh ngomong? Wow. Yesus berani ngomong itu. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 mengatakan, dia melawan semua, mengatakan aku ini adalah Allah. Dan itu adalah sebuah kekejian. Yesus disalib bukan karena dia nyuri ayam, bunuh orang, tapi menghujat karena dia menganggap dirinya Allah. Ego ini, aku adalah I am who I am. Dan nama ini memberikan kemenangan kepada murid-murid. Ketika murid-murid sedang tergoncang dengan badai, mereka bingung dengan kegelapan, tiba-tiba ada orang berjalan di atas air. Apakah kau hantu? Lalu Tuhan mengatakan, ego ini, aku adalah. Aku ini, ego ini. Kok ada? Ini cuma Allah yang bisa berjalan di atas air, manusia tidak bisa. Berarti kamu Tuhan. Lalu Petrus bilang apa? Kalau kamu Tuhan, suruh aku berjalan sama seperti kamu. Lalu silakan, kamu keluar jalan. Berjalanlah di atas kemustahilan. Kalau kita berjalan dengan Allah, kita akan berjalan dengan kemustahilan. Berikan kepada kita. Come on, haleluya. Kemustahilan bukan sesuatu yang aneh buat orang percaya. Karena Tuhan tidak terkalahkan. Tuhan jangan terintimidasi dengan apapun di dunia ini. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Aku adalah yang kedua, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ini adalah gelar Yahweh. Dalam Yesaya 44, 48, 41, saudara cek di rumah. Dan nama ini adalah nama yang bertahan terhadap segala ilah-ilah jahat di dunia ini. Dewa-dewa sejak Adam sampai akhir zaman nanti datang dan pergi. Dewa-dewa yang ada disembah oleh orang Mesir, oleh orang Babilonia, orang Syria, Aram, semua dewa-dewa itu datang dan pergi. Tapi yang tinggal cuma satu, Allah, Yesus Kristus, yang tinggal dan yang bertahan, yang kekal. Dan karena itu, gereja yang menyadari bahwa Yesus tinggal bersama-sama dengan kita sekarang ini adalah gereja yang tidak takut dengan ancaman apapun. Justru gereja menjadi gereja yang sejati ketika dites dengan krisis. Itu yang selalu saya ingat ketika Pastor Andreas mengatakan, gereja utuh dan sehat adalah gereja yang melewati krisis. Dan krisis adalah kabar baik buat gereja. Karena itu kesempatan gereja menyatakan Kristus. Crisis means Christ is. Wow. Haleluya. Krisis artinya Yesus ada di tengah-tengah kita. Kristus itu yang ada di tengah-tengah kita. Temukan Kristus di dalam semua persoalanmu, maka kamu akan keluar dari pergumulan itu dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan. Christ is. Akulah yang mula dan aku yang akhir. Dialah batu yang kecil itu, yang di dalam penglihatan Daniel semua
kerajaan yang hebat itu, yang penuh dengan emas, perak, tembaga, besi, kayu, semuanya dengan satu batu kecil, tus, semua runtuh. Karena dia sedang berbicara tentang Kristus yang adalah batu penjuru, yang oleh tukang-tukang bangunan dibuang, tidak dianggap. Tapi justru dia yang melengkapi semua pekerjaan Allah dan membuat gerejanya menjadi gereja yang komplit. Gereja tanpa Kristus, sekalipun ada semua bentuk ritual Kristen, bukan gereja. Karena Kristusnya menjadi batu penjuru yang mengkomplitkan, menutup semuanya, merangkum semuanya. Kristus yang bangkit, itulah berita gereja, tidak ada yang lain. Dan jangan malu terhadap berita ini. Orang filsafat Yunani mengolok-olok gereja dengan berita kebangkitan. Gereja nggak berita tentang kemakmuran. Gereja nggak datang dengan berita motivasi positif. Gereja nggak datang dengan self healing. Gereja nggak datang beritanya dengan mengatakan mengenai self improvement, sukses, berhasil. Nggak, bukan itu berita gereja. Berita gereja adalah Kristus yang telah disebutkan di perjanjian lama dan dikatakan oleh Alkitab, oleh kitab suci, datang, mati, bangkit, dan akan datang untuk kedua kalinya. Itu berita gereja. Dan bagi orang-orang Yunani ini kebodohan. Kenapa? Orang Yunani itu menganggap tubuh ini jelek, jalan keluarnya adalah mati, lalu jadi arwah. Arwah itu yang terhormat. Lah ini udah mati, mau bangkit lagi, kan gendeng namanya menurut mereka. Tapi dia nggak tahu, justru puasa itulah yang mengalahkan dosa dan membuat mereka hidup berkemenangan. Kita hidup menang karena dasarnya Yesus Kristus bangkit. Amin, saudara. Itu dasarnya. Dan itulah jaminan kita hidup kekal. Kalau Yesus nggak bangkit, ngapain kita semua bikin semua ini habis-habisan? Ngapain? Buang-buang waktu. Tapi karena Kristus bangkit. Dan ini jadi berita kebodohan bagi yang lain. Bahkan sekarang ini jadi berita kebodohan. Tapi justru adalah berita kehidupan bagi orang yang mau percaya. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Terjemahannya dikatakan begini, aku yang menjadi mati, I become dead. Yang hidup, yang kekal, Allah yang ada, yang tidak pernah dapat mati, telah menjadi manusia dan telah mati. Dan ini kan paradoks. Kok yang mati bisa hidup dan tidak mati lagi? Inilah Yesus. Inilah Yesus yang ada di gereja. Inilah Yesus yang kita khotbahkan. Kamu boleh mati karena dosa-dosamu, kamu boleh mati karena kedurhakaanmu, karena pemberontakanmu, tapi oleh karena Yesus, but God. Saya bersyukur ada kata but God. Tetapi Allah, bukan manusia, Allah. Efesus 2 ayat yang ke-4. Tetapi Allah oleh kadar rahmatnya telah membangkitkan Yesus dari keramatnya. Dan karena itu, oleh iman, kita bisa diselamatkan. Dan tidak perlu harus mati lagi untuk kedua kalinya. Hari ini kau putuskan kau mati terhadap dosamu, maka engkau tidak akan mati lagi kedua kalinya dalam penghakiman. Tapi kalau engkau hari ini tidak mau mati terhadap dosamu, kamu akan mati di dalam kekekalan, terpisah dari Allah. Hari ini ada pilihan bagi kita semua. Dan saya mendorong kita semua untuk kita mati kepada dosa kita, mati kepada keinginan kita, mati kepada kedagingan kita, untuk hidup bagi Allah, sehingga kita bisa hidup selama-lamanya bersama Kristus. Saudara-saudara, kuasa dan otoritas Yesus yang telah menang adalah jaminan kepada kita semua. Untuk kita tidak perlu hidup lagi dengan ketakutan. Siapa di sini yang takut anaknya setelah umur 20-25 tahun? Nanti gimana kalau dia kawin ya? Langgeng gak ya pernikahannya ya? Gimana dia bisa kawin ya? Gimana ya? Steven selalu menjadi pertanyaan. Ini Steven bisa kawin gak ya? Bisa punya keturunan gak ya? Apakah ada orang yang mau menerima dia? Dan kita bersyukur dan pertanyaan yang sama. Apakah kita siap menerima orang-orang sulit yang Tuhan akan bawa
Saya ingat salah satu nubuatan di dalam doa pagi. Dalam 3 tahun ke depan ini Tuhan akan membawa orang-orang sulit. Sulit itu satu secara mental. Mungkin mereka punya kendala, disabilitas secara fisik, mental. Mungkin mereka otis berat. Punya special needs, anak special needs. Tapi mungkin mereka sulit karena mereka berontak, ditinggalkan, diabaikan oleh keluarga mereka. Mereka ditinggalkan pasangan mereka. Mereka sedang menghadapi perceraian. Apakah kita bisa duduk bersama-sama mereka dan melewati masa-masa sulit itu bersama-sama? Kenapa kita ada kontak? Covenant and actions. Karena kita tahu di situ ada ikat janji, tapi juga ada tindakan yang kita kerjakan sampai melihat orang itu berhasil keluar dari persoalan dia sebagai orang yang berkemenangan. Come on, saudara. Come on,